Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke pertemuan kelima ya. Ini melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Materinya tetap sama, yaitu bentuk-bentuk dari surat ketetapan pajak gitu ya, atau surat-surat perpajakan. Nah, yang akan dibahas hari ini yaitu tentang bentuk surat ketetapan pajak atau SKP. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai SPT dan juga SSP, hari ini kita bahas kelanjutannya. Untuk surat ketetapan pajak, sebelum kita mulai, Ibu akan beritahu dulu bahwa terdapat peraturan ataupun pasal ya di dalam undang-undang bahwa setiap wajib pajak membayar pajak ya, wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jadi tetap wajib membayar pajak. Oke. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau misalkan di dalam surat pemberitahuan pajak itu sudah tertera berapa yang harus dibayarkan, nah itulah kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk membayarkannya sesuai dengan yang ada di SPT. Kemudian ada sebuah contoh ya. PT XYZ ini adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. Nah, PT XYZ ini melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2008, misalkan ya, kredit pajak dalam SPT PPh Badan tahun 2008, yaitu penghasilannya adalah sekian. Gitu ya, ada 1 M gitu. Karena ada penghasilan 1 M ini, PPh-nya yang wajib dibayarkan adalah 282.500.000. Nah, yang baru dibayarkan adalah 202.500. Dan tentunya ada selisih di sini gitu ya, yang kurang dibayarkan sebesar 80 juta rupiah. Nah, maka dari itu ya, di sini kan jumlah pajak yang terutang ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, karena di sini nanti kita lihat kok ada perbedaan, maka dari itu pembayaran oleh wajib pajak tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak, yaitu melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga dan dibayar sendiri. Nah, ada perbedaan atau kurang bayar 80 juta. Apabila Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT, ya, surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu tidak benar, nah, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Kalau misalkan memang terbukti, kita mendapatkan bukti kalau itu nggak benar, ya berarti yang menetapkan adalah Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan pasal 12 ayat 3. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ya, bisa didapatkan informasinya berdasarkan hasil pemeriksaan. Maka dari itu ditetapkanlah surat ketetapan pajak. Oke. Dari yang soal tadi, apabila berdasarkan ternyata hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan sama si PT XYZ ini dalam SPT PPh tahun 2008 itu tidak benar, ya, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sehingga PPh terutangnya kurang dilaporkan. Nah, maka dari itu ada ketetapan, maka Direktur Jenderal Pajak
menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, mungkin aja ada yang tidak dilaporkan seperti itu ya. Maka dari itu keluarlah surat ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, surat ketetapan pajak sini, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, ya, ada yang surat ketetapan pajak yang kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak yang lebih bayar sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP. Kemudian, surat ketetapan pajak kurang bayar kita biasa sebut atau singkat dengan SKPKB. Oke, untuk fungsi dari SKPKB itu apa sih ya? Yang pertama adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang. Jadi kita bisa mengetahui sebenarnya dia itu berapa sih gitu ya kredit pajaknya, berapa kekurangan pembayarannya. Nah, itu kita harus koreksi. Kemudian sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi, karena yang pasti kalau ada yang tidak dibayar tentu ada sanksinya. Apa sanksinya? Gitu. Kemudian sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak. Ini loh yang kurang gitu ya. Nah, kemudian alasan atau sebab-sebab yang diterbitkan dari SKPKB ini apa? Gitu ya. Kenapa bisa ada terbitnya SKPKB? Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ya atau keterangan-keterangan lain tentang pajak yang terutang itu bisa saja ada yang tidak atau kurang dibayarkan. Yang kedua, apabila surat pemberitahuannya mungkin tidak disampaikan ya dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis baru deh tuh ya, atau mungkin tidak disampaikan juga gitu pada waktunya. Kemudian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas si barang mewah, kalau barang mewah ya, ternyata mungkin tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif pajak 0%. Atau mungkin apabila kewajiban sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 28 tentang kewajiban pembukuan dan pasal 29 itu tentang kewajiban dalam pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang itu harusnya berapa. Nah, sanksi-sanksi apa saja sih? Nah, yang berkenaan dengan SKPKB ini tentunya macam-macam ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini penerbitan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, bagian tahun pajak atau tahun pajak Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, ini tadi yang Ibu beritahu ya terkait dengan alasan-alasan apa saja ya. Oke, ini ya. Kemudian penerbitan SKPKB. Nah, oke. Kalau yang pertama tadi, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Nah, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar itu sebagai yang dimaksud. Nah, ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Nah, ini sanksinya. Ya, ada bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan. Gitu ya. Dihitung sejak saat terutangnya pajak tersebut atau berakhirnya masa pajaknya. Bagian tahun pajak atau tahun pajaknya sampai dengan diterbitkannya si SKPKB. Nah, contohnya
PPh SPT PPh Badan tahun 2008 dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 20 Desember. Nah, berakhirnya tahun pajak itu adanya di tanggal 31 Desember. Tanggal 1 Januari 2009 ya, sampai dengan 20 Desember 2009 ya, terbitlah dia si SKPKB. Nah, di sini ada 12 bulan. Oke, contoh. PT XYZ adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. Menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2008 yang tadi Ibu bilang ya, pada tanggal 30 April 2009. Perinciannya adalah sama seperti tadi ya, 1.282.500, kredit pajaknya 202.500, pajak yang kurang bayarnya 80 juta. Jadi kekurangan PPh pasal 29 tersebut dibayar tanggal 29 April 2009. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata penghasilan netonya ini seharusnya adalah bukan 1 miliar tapi 1.100.000.000. Nah, sehingga si PPh terutangnya ini seharusnya adalah berapa? 312 juta ya, 500.000. Nah, Direktorat Jenderal Pajak akhirnya menerbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2009 karena mungkin ada perbedaan gitu ya dari PPh terutang seharusnya dengan yang disampaikan di SPT pada saat itu. Nah, jadi karena ada selisih di sini ya, ada selisih di sini, ada kekurangan juga. Nah, maka dari itu terbitlah SKPKB dan harus membayar sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Ketetapan Pajak ya. Jadi jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah 36 juta. Ini sanksinya, ini kekurangannya gitu ya. Jadi semua yang harus dibayar ada 36 juta. Nah, makanya ini hati-hati sekali apabila sebuah PT ataupun pribadi sekalipun jika memang ada kesalahan di dalam penyampaian SPT gitu ya. Terus ada pajak-pajak yang mungkin kurang dibayar atau mungkin pada saat memberikan penghasilan tidak sebagaimana mestinya, itu harus berhati-hati karena nanti akan ada sanksi administrasi. Lumayan kan? Nah, untuk penerbitan SKPKB ini ya, jika kalau yang tadi kan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajaknya terutang tidak kurang dibayar gitu ya. Nah, kalau ini apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3. Dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran tersebut. Nah, kalau kejadiannya seperti ini ya, jumlah pajak di dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi, huruf B, huruf C, dan huruf D ditambah dengan sanksi administrasi berupa apa? Kenaikan sebesar 50%. Wow, ya, lumayan banget. 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak tersebut. Nah, kemudian yang B, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Atau 100% dari pajak pertambahan nilai PPN. Ya, kalau PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Makanya hati-hati sekali ketika kita mungkin ya surat pemberitahuan pajaknya itu kita nggak sampein. Nah,
nanti akan ada sanksi administrasi seperti ini. Ya, bisa 50%-nya kenaikannya atau bahkan 100%-nya dari pajak penghasilannya atau pajak PPN. Nah, contoh ya. Contohnya di sini. Oke. PT ABC adalah wajib pajak badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi sampai dengan tanggal 30 April 2009. Si PT ABC ini belum menyampaikan SPT tahunan nih, dia PPh badan tahun 2008. Oleh KPP atau kantor pelayanan pajaknya akhirnya diterbitkanlah surat teguran kan? Surat teguran itu agar untuk menyampaikan SPT-nya. Nah, paling lambat tanggal 3 Juni. Nah, PT ABC ini masih menyampaikannya malah terlambat lagi gitu. Jadi sudah dikasih surat teguran pun masih terlambat, yaitu tanggal 5 Juni dengan perincian sebagai berikut, yaitu ada kerugian 200 juta ternyata. Oke, dia ada kerugian 200 juta. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata menunjukkan laba neto sebesar 100 juta sehingga PPh terutangnya seharusnya 12.500.000, DJP ini menerbitkan SKPKB. Jadi mungkin ada penelusuran bahwa labanya ini ternyata dia punya 100 juta. Jadi PPh terutangnya harusnya 12.500.000 nih untuk periode sebelumnya. Nah, DJP-nya ini akhirnya menerbitkan surat si SKPKB tanggal 10 Desember 2009. Oke. Jumlah pokok pajaknya yang harus dibayarkan adalah 12.500.000 ya. Karena belum dibayar, makanya ini 12.500.000 ini tetap harus dibayar, tapi ada sanksi administrasi sebesar 50% dari 12.500.000, yaitu 6.250.000. Dan kita bisa tambahin aja semuanya ini jadi 18.750.000 yang perlu dibayarkan. Nah, itu dia. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Nah, nanti akan terbitlah SKPKB juga. Oke. Di sini jumlah pajak dalam SKP kurang bayar ya, yang kalau sesuai dengan pasalnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar. Nah, yang C, yang C 100% ya dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar. Nah, sanksinya 100%. Oke, contoh. PT PKR adalah pabrikan tekstil yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dia pastikan kalau yang namanya PKP itu melaporkan SPT-nya gitu ya. Nah, SPT Masa PPN Desember 2008 itu rinciannya adalah ada pajak keluaran, ada pajak masukan, dan juga ada pajak yang mungkin kurang atau lebih bayar. Tapi karena di sini terjadi mungkin kelebihan ya, atas kelebihan tersebut dikompensasikan ke masa Januari 2009. Nah, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak keluaran adalah sebesar 220 juta ternyata, sehingga terdapat jumlah yang tidak seharusnya dikompensasi, maka si DJP-nya ini menerbitkan surat SKPKB ini ya, tanggal 10 Desember 2009. Nah, mungkin ternyata terjadi pajak yang harus dikeluarkan gitu ya, yaitu sebesar 220. Nah, jumlah kredit pajaknya adalah 230. Jumlah
lebih bayar, ternyata ada kelebihan pembayaran, yaitu 10 juta. Nah, dari 10 juta ini bisa dikompensasikan ya ke masa Januari 2009 itu sebesar 30 juta. Nah, jumlah kekurangan pokok pajaknya jadi tinggal 20 juta dari 30 kurangin 10. Ya. Kemudian sanksi administrasi pasal 13 karena dia yang C ya 100%, maka dari itu 20 juta. Jumlah pajak yang masih harus dibayar ya tinggal ditambahkan aja 20 ditambah 20 yaitu 40 juta. Oke, penerbitan SKPKB jika di sini yang ke D, yang D itu yang keempat ya. Apabila kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Kalau terjadi seperti ini bagaimana? Nah, ketentuan mengenal pembukuan. Oke. Nah, untuk yang huruf D ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar. Nah, ini 50% kalau pajak penghasilan gitu ya, 1% kalau pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, 100% untuk pajak pertambahan nilai. Nah, contohnya PT XYZ adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik yang disampaikan SPT PPh badannya dengan rincian sebagai berikut ya, sama seperti tadi. 1 miliar, PPh-nya 282.500, kredit pajaknya 202.500, PPh kurang bayarnya 80 juta. Apabila ketika dilakukan pemeriksaan ternyata si PT XYZ ini tidak meminjamkan buku-buku catatan-catatan serta dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT. Nah, sehingga pajak terutangnya mungkin nggak dapat dihitung, tapi berdasarkan data yang ada di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, ya, menetapkan penghasilan netonya yaitu sebesar 1,1 M. Nah, karena di sini ada selisih ya. Nah, 1,1 M dengan 1 miliar yang ada di perincian SPT-nya, maka dari itu DJP menetapkan si SKPKB ini. Nah, dengan perincian sebagai berikut. Ya, yang tadi 312.500, kredit pajaknya 282.500. Nah, ada kekurangan 30 juta sehingga sanksinya pasal 13 dengan huruf A 50%, 15 juta ya, jumlah pajak yang harus dibayar tinggal 30 ditambah 15 juta yaitu 45 juta. Itu. Oke, yang E, apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP ya, atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 4A di sini, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana yang dimaksud. Ya, di sini ada bunga berapa persen? 2% per bulan, paling lambat 24 bulan. Dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat ketetapan pajak. Nah, contohnya tadi CVPKR adalah pengusaha di bidang perdagangan barang elektronik yang mulai berusaha sejak awal Januari 2007. Tetapi belum mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 10 ya, dari 2007 tapi belum daftarin diri sampai dengan tanggal 10 Oktober. Ketika Dirjen Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan, berdasarkan data yang ada diperoleh penghasilan neto selama 2017 itu yaitu sebagai berikut. 1 miliar sama seperti tadi, terus PPh terutangnya adalah 282.500, pajak yang kurang bayarnya ya 282.500. Atas kekurangan pembayaran si PPh badan tahun 2007 karena dia belum
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak gitu ya. Akibatnya penerbitan NPWP secara jabatan ini ya, Dirjen Pajak dapat menerbitkan si SKPKB. Misalkan diterbitkannya 10 Oktober ya. Nah, maka jumlah pokok pajak yang tadi 28.500 yaitu tetap harus dibayarkan ditambah dengan sanksi. Wow, sanksinya adalah 22 bulan sebesar 124.300.000. Ya, gitu. Dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah kita tambahkan yaitu Rp46.800.000 ya. Itu yang harus dibayarkan ke DJP. Nah, sekarang kadaluarsa penerbitan si SKPKB. Menurut pasal 13 Undang-Undang KUP ya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya si pajak atau berakhirnya si masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, kemudian untuk besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak di dalam si SPT menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun tersebut sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 13 Undang-Undang KUP si ayat 1 ini, setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat SKP ya. Walaupun misalkan jangka waktunya 5 tahun sebagaimana dimaksud si pada pasal ayat 1 telah lewat, si SKP kurang bayar ini tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut misalkan dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindakan pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu ya, itu ketentuannya kadaluarsa dari penerbitan si SKPKB. Oke. Nah, ini sekilas tentang si SKP. Contoh, tanggal 31 Desember 2008. Ini adalah saat terutang PPh Badan tahun pajak 2008 dengan tahun takwim. Tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ya. Ini adalah jangka waktu 5 tahun Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan si SKPKB. Dalam jangka waktu 5 tahun ini DJP dapat menerbitkan SKPKB. Kalau udah lewat ya, tanggal 1 Januari 2014 sampai seterusnya, si SKPKB tetap dapat diterbitkan apabila si wajib pajaknya ini melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan putusan hakim dengan sanksi administrasi bunga 48% dari jumlah ininya ya, pajaknya ya. Oke. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sekarang. Kalau yang tadi SKPKB, sekarang pakai T belakangnya karena ada tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Ini berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang KUP. Nah, contohnya di sini jumlah pajak ya 10 juta. Jumlah pajak yang ditetapkannya itu sebenarnya adalah 6 juta nih.
ada tambahan jumlah pajak 4 juta. Nah, besarnya sanksi administrasi tambahan pajak yang masih harus dibayar jadinya 4 juta ditambah 4 juta yaitu 8 juta. Begitu. Ya. Oke. Sekarang kita beralih ke surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Jadi si SKPKBT ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan ada jumlah pajak 10 juta, kemudian jumlah pajak yang ditetapkannya ada 6 juta, berarti tak ada tambahan kan? Ada tambahan untuk menjadi jumlah pajak 10 juta, yaitu tambahannya adalah harusnya 4 juta lagi gitu ya. Karena hal ini ada sanksinya gitu ya, yang seharusnya mungkin 10 juta tapi pajak yang ditetapkannya 6 juta ternyata ada tambahan jumlah pajak 4 juta, maka dari itu besarnya sanksi administrasi ada tambahan ada sanksi administrasi 4 juta. Nah, tambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar jadinya 4 juta ditambah 4 juta yaitu 8 juta rupiah. Untuk menerbitkan SKPKBT berdasarkan pasal 15 ya, ayat yang pertama, sebenarnya ini nggak ada di LKS kalian, cuman ibu tambahin aja supaya kalian bahasannya lebih lengkap ya. Nah, ayat pertama ini Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan si SKPKBT ini dalam jangka 5 tahun, sama seperti SKPKB. Ya, setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru. Kira-kira kalau misalkan ada data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, ya, setelah dilakukan tindakan pemeriksaan tentunya dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Oke. Termasuk data baru adalah data yang semula belum terungkap. Kali aja mungkin ada data yang belum terungkap, sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak, dan apabila si SKP terdahulu terbit berdasarkan pemeriksaan, maka dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila si SKP ini, surat ketetapan pajaknya ini terbit berdasarkan keterangan lain, maka dilakukan pemeriksaan ya. Bukan pemeriksaan ulang. Nah, makanya harus dipastikan apakah data-data yang sudah di SPT itu adalah data-data yang benar, gitu ya, sesuai dengan kondisi sebenarnya, gitu. Ya, kalau enggak nanti akan timbul masalah baru di mana kalian atau para pengusaha ini ya harus bayar pajak sesuai dengan penghasilannya mereka. Oke, data baru. Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Ya, ini ada di penjelasan pasal 215 Undang-Undang KUP. Oke, selain itu, yang termasuk di dalam data baru ini adalah data yang semula belum terungkap ya, yaitu data yang tidak diungkap oleh wajib pajak dalam si SPT-nya. Nah, kalau misalkan wajib pajaknya tidak memuat hal-hal tersebut ya, di dalam SPT tentunya akan terjadi data yang berbeda tentunya kan antara data yang ada di DJP dengan data yang sebenarnya. Nah, beserta lampirannya nggak dimasukkan tuh, tidak diungkapkan ya, termasuk si laporan keuangan. Makanya kita harus punya laporan keuangan yang jelas dan itu harus diserahkan juga ke DJP biar mereka juga lihat gitu, diserahkan lampiran untuk laporan keuangannya ya. Nah, pada waktu pemeriksaan
Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula, wajib pajak tidak mengungkapkan data atau memberikan keterangan lain secara benar, ya, lengkap dan terinci, sehingga tidak memungkinkan si fiskusnya atau pemotong pajaknya ini dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar, ya, dalam menghitung jumlah pajak terutangnya. Gimana kita sebagai mungkin ya, kalau ibu sebagai fiskus atau orang yang potong pajak atau orang KPP-nya, kantor pelayanan pajaknya, ketika ada wajib pajak yang memberikan data-data yang tidak benar, tentunya kita sebagai fiskus juga akan menetapkan atau menghitung pajaknya tersebut menjadi salah atau pajaknya tersebut menjadi berbeda gitu dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Makanya jangan sampai salah pada saat kita melaporkan pajak, nanti akan menjadi masalah baru. Walaupun wajib pajak telah memberitahukan data di dalam surat pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat si fiskusnya ini tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar, sehingga jumlah pajak yang terutangnya ini ditetapkan kurang dari yang seharusnya, ya kan? Hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap. Itulah yang dimaksud dengan data semula yang belum terungkap. Oke, data yang semula yang belum terungkap ini, misalnya dalam surat pemberitahuan dan atau laporan keuangannya tertulis adanya biaya iklan misalkan 10 juta. Sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari 5 juta biaya iklan di media massa dan 5 juta sisanya adalah sumbangan atau hadiah. Nah, kalau tertulisnya adanya biaya iklan 10 juta aja, bahkan akan berbeda. Apabila pada saat penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut, nah, sehingga si fiskusnya ini jadi tidak bisa melakukan koreksi, ya, tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah, sehingga pajak yang terutangnya ini tidak dapat dihitung secara benar akhirnya. Maka data yang mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah ini tersebut kita bisa golongkan sebagai data yang semula belum terungkap karena tidak dijelaskan secara terperinci. Gitu. Oke. Misalnya, dalam surat pemberitahuan atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan hartanya tetap, ya, disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud. Demikian pula pada saat pemeriksaan untuk menetapkan semula, wajib pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut seperti yang tadi, sehingga fiskusnya ini tidak dapat meneliti kebenaran dari pengelompokan yang dimaksud. Nah, dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat kesalahan. Ya, misalnya harta yang seharusnya termasuk di dalam kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 3, ternyata dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Oleh karena itu, pada saat penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan perincian yang dimaksud, maka tidak dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta tersebut. Dan sebagai akibatnya, pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut adalah data semula yang belum terungkap. Nah, ini juga termasuk ke data semula yang belum terungkap. Karena tidak dirinci secara benar atau tidak dikelompokkan secara benar. Oke, data semula yang belum terungkap selanjutnya, misalnya pengusaha kena pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari PKP juga, tapi yang lain, dan atas pembelian tersebut oleh si pengusaha kena pajak penjual diterbitkannya faktur pajak. Nah, ada faktur pajaknya. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Dan sebagian yang lain tidak mempunyai hubungan yang langsung.
Nah, seluruh faktur pajak tersebut dikreditkan sebagai pajak masukan oleh pengusaha kena pajak membeli. Nah, kalau misalkan yang satu ada yang termasuk kegiatan, dan yang satunya lagi misalkan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, otomatis harusnya dipisah, harusnya berbeda, gitu kan? Nah, tapi di sini seluruh faktur pajaknya ini dikreditkan sebagai pajak masukan oleh si PKP pembeli. Nah, apabila pada saat penetapan semula pengusaha kena pajak, menetapkan semula pengusaha kena pajak tidak mengungkapkan perincian menggunakan barang tersebut dengan benar, sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan pajak masukan tersebut. Dan sebagai akibatnya, si PPN yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Maka apabila kemudian diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan pengkreditan pajak masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung, tadi ya, karena ada yang punya hubungan, ada yang nggak punya hubungan secara langsung, ternyata kan, dengan kegiatan usaha yang dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap, dan ini pun dijadikan data yang semula belum terungkap karena mungkin tidak dipisah ya fakturnya, faktur pajaknya tidak dipisah dan dicatat secara keseluruhan. Itu juga hati-hati. Oke, pasal 15 Undang-Undang KUP yang ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang di dalam surat SKP atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi. Ini ada berupa kenaikan nih 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jadi hati-hati sekali. Kenaikan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 2 tadi tidak dikenakan apabila si SKP kurang bayarnya ini ya diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak ini belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan si SKP KBT. Contohnya, terdapat sebuah SPT PPH pasal 23 masa Desember 2008 atas nama PT FGH. Nah, telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober. Perinciannya adalah sebagai berikut. Ada jumlah pokok pajaknya 100 juta. Nah, jumlah kredit pajaknya 90, berarti ada kekurangan kan? Ada kekurangan pokok pajaknya 10 juta. Karena ada kekurangan di sini, ya, ada sanksi administrasi berdasarkan pasal 13 ayat 2, ya, bunganya adalah 2 juta. Jumlah yang masih harus dibayar berarti 10 ditambah 2 yaitu 12 juta. Nah, pada bulan Mei ditemukan data baru berupa PPH pasal 23 yang belum dipotong oleh si PT FGH. Seharusnya dilaporkan dalam SPT masa Desember 2008 dengan jumlah pokok pajak 20 juta. Sehingga seharusnya jumlah pokok pajak pada masa Desember 2008 itu adalah 120 juta. Nah, SKP KBT terbit tanggal 25. Jumlah pajaknya harusnya 120 juta ternyata, ya. Jumlah pajak yang telah ditetapkan kan tadi 100. Ada tambahan kan 20 juta tentunya. Nah, ada besar sanksi administrasi dengan adanya tambahan ini yaitu 100% ya, yaitu 20 juta, dan yang masih harus dibayar akhirnya tambahan tersebut jadinya 40 juta. Harus bayar pajak 40 juta. Oke, kadaluarsa penerbitan si SKP KBT. Pasal 15 Undang-Undang KUP ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP KBT ini dalam jangka 5 tahun. Ya, sama seperti tadi, kalau ditemukan data baru ya yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan tentunya ya, maka nanti akan ada si SKP KBT. Nah, dengan sanksi di sini berupa 48% ya dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi cukup besar ya bunganya dan juga cukup
lama juga gitu ya untuk kalau misalkan kita harus membayarnya, dan juga kalau ada sanksi pidananya gitu. Nah, ini dalam 5 tahun ini si Dirjen Pajak atau DJP-nya ini dapat menerbitkan si SKPKBT ya setelah dilakukan pemeriksaan tentunya kalau ada data baru atau sebagainya. Nah, kalau misalkan lewat dari 1 Januari 2014 sudah lewat masa tahun 5 tahun ini, bisa tetap dapat SKPKBT ini apabila kalau misalkan si wajib pajaknya ada tindak pidana yang menimbulkan kerugian dengan sanksi administrasi bunganya 48%. Oke, kita beralih ke surat ketetapan pajak lain ya, yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Kalau tadi kurang bayar, yang ini lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajaknya lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Nah, kalau seperti ini misalkan pajak yang terutangnya 10 juta, jumlah kredit pajaknya 16. Jadi ada jumlah kelebihan pembayaran pajak selisihnya adalah 6 juta rupiah. Ya. Kalau tadi kekurangan, ini kelebihan. Nah, ini ayat-ayatnya dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, silakan dibaca ya. Untuk ayat 1, ya, DJP setelah melakukan pemeriksaan akan menerbitkan SKPLB. Nah, apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Ya, karena lebih jadi lebih sini. Ayat 2, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKPKBT, ya. SKPLB. Apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya mungkin tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat ketiga, dapat diterbitkan, ya, masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ada data baru, ternyata pajak yang lebih dibayarkan jumlahnya ini lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Kalau ini yang kelebihan pembayaran pajak ya. Oke. Untuk PPh, jumlah kredit pajaknya lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Kalau untuk PPN, kalau jumlah kredit pajaknya lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Untuk PPNBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Nah, jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak yang terutangnya itu dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Nah, si SKPLB ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan oleh si wajib pajaknya. Jadi, nanti wajib pajak kan menyampaikan SPT. Nah, ternyata mungkin ada kurang bayar atau mungkin nihil atau mungkin lebih bayar, maka nanti akan timbul surat SKPLB kalau ternyata ada kelebihan pembayaran pajak. Gitu. Contohnya, PT XYZ adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. Ya, dengan ketentuannya sebenarnya sama nih, soal-soalnya sama kayak yang tadi. Ya, penghasilan netonya 1 miliar, PPh-nya 282.500, ada kredit pajak yang dibayarkan 202.500, pajak yang kurangnya adalah 80 juta. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata penghasilan netonya bukan 1 miliar, tapi seharusnya adalah 900 juta. Sehingga si PPh terutang seharusnya bukan 282.500, melainkan adalah 252.500. Nah, maka DJP menerbitkan si SKPLB atau lebih bayar. Nah, pajak yang terutangnya 252 tadi ya 500,
dan jumlah kredit pajak adalah 282.500, maka ada kelebihan dalam pembayaran pajak sebesar 30 juta rupiah. Nah, berdasarkan permohonan wajib pajak DJP, setelah meneliti kebenaran ya pembayaran pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang mungkin ya seharusnya mungkin salah gitu ya sebagaimana yang ada, apabila terdapat pembayaran pajaknya yang seharusnya tidak terutang atau mungkin ketentuan yang diatur itu mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan pada SPT. Nah, maka dari itu di dalam kesalahan-kesalahan ini ya, maka nanti akan terbit yang namanya SKPLB. Nah, dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan, jika terlalu besar yang dipotong atau yang dipungut, ya seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut, bahkan ya bisa saja terjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan yang dipungut terlalu besar ataupun mungkin seharusnya nggak dipungut, maka akan timbul si SKPLB. Nah, oke, ini bisa dibaca saja. Nanti ada pengembalian ya, dapat dilakukan melalui wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang memotong atau memungut dalam hal tidak memiliki NPWP, subjek pajak luar negeri, atau terdapat kesalahan penerapan ketentuan dalam pemotongan atau pemungut ya. Si fiskusnya ini ada kesalahan. Oke. Kemudian ada selain daripada SKPLB, yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Nah, si SKPN ini, surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya. Nah, pokok pajaknya itu 10 juta, jumlah kredit pajaknya 10 juta, jadinya pajaknya nihil atau tidak perlu membayar pajak. Untuk penerbitan si SKPN ini ya, SKPN. Kalau SKPN ini fungsinya tentunya kan untuk alat pemberitahuan ya sebagai wajib pajak bahwa jumlah yang dibayarkannya ini sama besarnya dengan jumlah pajak terutangnya. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan akan menerbitkan si SKPN atau surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya atau tidak ada pembayaran pajaknya. Jadi tidak perlu membayar pajak seharusnya. Maka nanti akan terbit surat SKPN. Untuk pajak penghasilan ya, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya. Nah, untuk pajak pertambahan nilai sama juga ya, jumlah pajak kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang. Nah, sama juga dengan si PPNBM. Kalau terjadi seperti ini, maka akan terbit SKPN. Contohnya, PT JKL adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha industri garment, ya, tekstil, ya, penyampaian SPT PPH badan tahun 2008, tahun takwimnya, pada tanggal 30 April 2009 yang menyatakan rugi. Dia menyatakan rugi. Rugi netonya adalah 1 miliar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi netonya itu bukan 4 miliar tapi 400 juta. Nah, PPH terutangnya tetap nihil. Nah, maka dari itu DJP menetapkan SKPN karena tidak perlu membayar pajak.
Nah, itu dia ya, terkait dengan surat ketetapan pajak, mulai dari yang tadi, yang lebih bayar, kurang bayar, bahkan wajib pajak nihil. Nah, tambahan lagi, si SKPN ini ya, kenapa sih ada atau diterbitkannya si SKPN ya? Untuk pajak penghasilan tentunya karena kan tadi jumlah pajak atau kredit pajaknya ini kan sama ya dengan jumlah pajak yang terutang, atau tidak ada pajak terutang yang mungkin tidak perlu untuk membayar pajak. Begitu juga yang ada di pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM jika itu adalah barang mewah. Kalau misalkan memang seperti itu, otomatis si wajib pajak ataupun wajib pajak pribadi maupun badan tidak harus membayar pajak ya, karena ya memang nggak ada yang harus dibayar gitu. Makanya nihil dikatakannya seperti itu. Oke. Itulah terkait dengan pertemuan kita, pertemuan ke-5 ya. Untuk tugasnya yaitu latihan yang ada di LKS halaman 37 sudah Ibu berikan juga di Google Classroom kalian ya. Itu ada latihan 1 sampai 5, nanti dikerjakan aja. Kemudian dikerjakan dalam bentuk Word dan diserahkan langsung ke Google Classroom ya. Nah, paling itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.